Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau adalah seorang aktivis pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Peranannya sangat penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, mulai dari zaman kolonial Belanda sampai lahirnya bangsa Indonesia. Dan hari lahirnya beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di zaman kolonial hanya untuk segelintir orang atau pejabat-pejabat tertentu yang bisa menikmati pendidikan. Kemudian, pendidikan di zaman kolonial Belanda hanya sebatas pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Karena pendidikan tersebut, pemerintah kolonial Belanda memberikan hanya untuk keperluan-keperluan pengembangan bidang usaha mereka. Yang pertama, menuntun anak. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, yang maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka sendiri. Kata menuntun di sini adalah pendidik harus mempunyai berbagai macam metode mendidik. Mendidik untuk anak yang menyesuaikan karakter pada anak yang berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara pada masa kolonial Belanda mendirikan taman siswa yang mempunyai ajas: 1. Bebas dari segala ikatan. 2. Dengan suci hati mendekati sang anak. 3. Tidak untuk meminta suatu hak. 4. Berhamba pada sang anak. Maksud dari ajas taman siswa tersebut yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek, baik secara mental, fisik, jasmani, dan rohani. Pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan ketika dijalankan dengan budaya positif, maka akan menghasilkan budaya yang positif juga. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, jika kita kaitkan dengan kurikulum merdeka yang asasnya merupakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ki Hajar Dewantara mengharuskan pendidik mampu membuat praktik-praktik pendidikan dengan mendorong peserta didik dan menjadikan peserta didik merdeka atas diri sendiri. Ketiga, konsep trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 konsep yang harus diterapkan oleh seorang pendidik. 1. Ingarso sung tulodo. Pendidik berdiri di depan untuk memberikan contoh. Dalam hal ini, pendidik memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Selain mengajar, pendidik juga harus memberikan teladan yang baik bagi murid. 2. Ingmadyo mangun karso. Pendidik berada di tengah memberikan semangat. Pendidik juga harus bisa menciptakan ide-ide baru, wawasan pengetahuan yang baru. Murid bukan hanya sekedar membaca di buku atau mengerjakan soal. Ketiga, Tutwuri Handayani. Pendidikan memberikan dorongan dari belakang. Tugas utama seorang pendidik memberikan motivasi untuk mengembangkan setiap bakat dan potensi yang ada pada murid.
dengan harapan murid dapat memanfaatkan potensi dengan tepat dan baik. Dan akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses perubahan yang dilakukan dengan cara menuntun anak untuk terus bergerak, memajukan budi dan pekerti pada anak. Budi yang dimaksud pada anak adalah mengembangkan cipta, rasa, karsa, kemauan pada anak. Sedangkan pekerti yaitu menimbulkan perbuatan dengan norma-norma yang baik pada anak. Serta pendidik harus dapat mengembangkan bakat yang sudah dimiliki pada anak untuk berkembang seluas mungkin dan sebaik mungkin. Ayo Bapak Ibu, semua pendidik kita harus semangat. Dalam menerapkan konsep Ki Hajar Dewantara, kuncinya adalah anak. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.